Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi gini, betulkah Yesus Kristus bangkit? Ini orang-orang yang menampakkan diri, orang-orang yang melihat Yesus menampakkan diri. Ini melihat, nyata mereka lihat. Nah, sekarang hal kedua, seandainya Yesus tidak bangkit, ya murid-muridnya ngawur sendiri, mereka yang ngaku-ngaku. Padahal pada waktu itu para imam-imam tuh sangat menentang berita bahwa Yesus bangkit, betul nggak? Sangat amat menentang. Kenapa? Ini kan sangat menentang mereka. Karena mereka nggak mungkin bangkit. Sebenarnya kalau Yesus tidak bangkit, masih ada di kuburnya itu, para imam itu tinggal suruh keluarin aja, keluarin. Ayo, mana Yesusnya bangkit katanya? Ini ada di sini. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah tidak ada, tubuhnya tidak ada. Makanya mereka tidak bisa berbuat itu, gitu ya loh. Dan berita Yesus bangkit, wah luar biasa. Seluruh kota Yerusalem sebentar tahu bahwa, dan mereka sebenarnya kalau memang ada tubuhnya masih dikubur, tinggal pergi, nggak jauh kok, nggak jauh. Mereka tinggal pergi lihat, nggak mungkin muridnya bohong, nggak bisa. Lagi pula waktu itu Yerusalem nggak ramai, belum ramai. Saya tanya ini AI, saya tanya AI, zaman Yesus disalib, jumlah penduduk Yerusalem berapa orang? Tahu nggak AI jawab apa? Abad pertama, dia nggak berani terlalu spesifik. Abad pertama, perkiraan jumlah penduduk Yerusalem antara 20.000 sampai 100.000. Abad pertama. Terus saya tanya AI, penduduk kelurahan Sunter berapa orang? Tahu nggak AI jawab saya berapa? 87.000. Ya, kelurahan Sunter. Nggak tahu ini bener nggak? 87.000. Nah, kalau zaman abad pertama Yerusalem antara 20.000 sampai 100.000. Jadi Tuhan Yesus disalibkan tahun 30 sekian. Nah, 30 sekian bisa jadi 50-an ribu. Ya, penduduk kota Yerusalem. Sedangkan Sunter saja satu kelurahan kita 87.000. Dengar, udah mau satu kali lebih lipat. Jadi sebenarnya nggak banyak. Ya kan, satu Sunter ini penduduknya sudah lebih dari Yerusalem pada waktu itu, abad pertama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Yesus tidak bangkit, ini hanya bohong-bohongan murid-muridnya. Nah, mereka kepingin mau gagah-gagahan bahwa gurunya tidak mati, bangkit ya. Mereka tinggal pergi ke kuburnya dan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan lagi pula, kan katanya imam-imam akhirnya menghembuskan bahwa murid-muridnya yang datang mencuri. Wala-wala, curi mangga, ya, curi yang lain itu gampang. Curi mayat nggak gampang karena bau gitu, betul kan? Lagi pula itu tahu nggak? Orang Yahudi kuburin orang bukan model kayak orang Tionghoa atau orang kita zaman sekarang ini pakai peti. Dia tidak dibungkus pakai ini, mirip kayak Muslim sekarang kan dibungkus gitu, pakai kain kapan dibungkus itu. Wih, itu kalau sudah 3-4 hari itu Anda boleh coba, teman. Ya. Nah, saudara, bagaimana muridnya bisa curi? Ya, bagaimana muridnya bisa curi? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi, Yesus bangkit. Sebenarnya kebangkitan Tuhan Yesus itu bahkan dikonfirmasi oleh sejarah. Karena apa? Tidak didapatkan ya itu kesaksian kontra yang bisa melawan bahwa Yesus tidak bangkit gitu. Kalau ada, pasti sejarah sudah mencatat ya, bahwa tidak, murid-muridnya bohong ya toh. Ternyata mayatnya ada, ternyata dicuri dan dibawa ke sana, dibawa ke sini dan lain sebagainya, bisa ada, tapi tidak ada. Tidak. Mayatnya tidak ditemukan lagi. Ya, semuanya dan murid-muridnya bersaksi kemana-mana. Luar biasa. Hebat sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, maka itu Rasul Paulus berkata ya di dalam surat ini mengenai Tuhan Yesus bangkit itu tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena saksinya tuh banyak. Dia menampakkan diri bukan kepada 1-2 orang. Kalau 1-2 orang ini bisa persekongkolan. Ini persekongkolan ini. Tapi tidak.
Dia menampakkan diri kepada ratusan orang. Ratusan orang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan yang lebih hebat lagi ya, bukti Yesus bangkit yang ketiga adalah kita mempercayai apa yang murid-muridnya katakan. Jadi gini, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita percaya Yesus bangkit. Amin. Nah, kita percaya berdasarkan apa? Kita percaya berdasarkan kesaksian para murid.